Harus paling jauh nggak, Bu? Untuk Nggak, mengcover semuanya. nggak harus paling jauh, harus bisa melewati semuanya, tapi kan juga tetap kita harus cost-nya kan yang rendah. Kan kayak gitu kan. Kan maunya itu kan gimana, gimana jarak efisien agar bisa menyiram semua tanaman yang ada di jalan. Jadi kan harus melewati semua jalan, tapi gimana nih rutenya yang paling efisien kan seperti itu. Jadi itu bedanya ya. Kalau pedagang keliling atau traveling salesman problem itu ada titik-titik yang harus didatangi. Berarti harus bisa melewati semua titik yang ada di graf. Sedangkan kalau tukang pos Cina, Chinese Postman Problem, itu berarti harus melewati semua Semua rute, Bu? Semua semua titik. edge. Kalau di graph kan adanya vertex sama edge kan ya. Kalau perdagangan keliling harus semua edge ditemu apa namanya didatangi. Kalau Chinese Postman Problem semua salah. Kalau pedagang keliling semua vertex harus didatengin. Kalau Chinese Postman Problem semua edge harus dilewati. Di semua jalur harus dilewati. Bis- Bisa bayangin kah bedanya? Ya, Bu. Ya kan ya? Ya oke. Terus sama gimana Eh, caranya? Permisi, Bu. Hmm, Gimana tadi, Bu? Agak kurang dengar ya. Agak kalau putus-putus. oh sorry putus-putus lah suara saya. Dari saya maksudnya. Oh, oke. Kalau pedagang keliling itu harus mendatangi semua vertex, semua node. Kalau tukang pos itu harus melewati semua edge, melewati semua garis-garisnya itu. Jadi itu bedanya. Kalau Mengerti, Bu. Terima kasih, kalau Bu. pedagang keliling jadi semua vertex berarti nggak harus melewati semua rute, tapi kalau tukang pos Cina harus melewati semua rute. Itu bedanya. Terus juga kita bisa untuk pewarnaan graf. Tergantung dari bobotnya. Oke? Berarti kita shortest path itu mencari apa? Lintasan yang Lintasan terpendek, Bu. terpendek. Pendek. Yang terpendek. Berarti harus punya bobot, harus punya weight. Kalau misalnya grafnya tidak ada bobotnya, ya kita tidak bisa menentukan lintasan terpendeknya seperti apa. Jadi contohnya itu bisa kayak jarak antar kota, kan kayak gitu ya. Bahwa namanya peta antar kota atau misalnya transportasi umum, segala macam transportasi umum. Nah, itu kayak gimana biayanya berapa, enaknya pakai kayak gimana, itu bisa ditentukan dengan shortest path. Oke, jadi intinya adalah kita mencari antara lintasan terpendek antara dua buah simpul atau bisa mencari lintasan terpendek adalah semua pasangan simpul atau dari inter simpul tertentu ke simpul yang lain. Nah, dalam hal ini, untuk Dijkstra itu harus diingat, dia limitasinya adalah semua sisi harus berbobot positif. Jadi kalau misalnya nanti di X-nya itu ada yang negatif, kita tidak bisa pakai Dijkstra. Pakainya metode yang lain. Jadi Dijkstra harus weight-nya adalah positif. Ya. Oke, sekarang kalau misalnya ada ini. Lintasan terpendek dari 1 ke 4 berapa? 25. 25 dari Satu mana ke mana? ketiga keempat, Bu. 1, 3, 4. Oke, dari 1 ke 5, Ab- 60. 60. Dari mana? 125, Bu. 3. 1, 2, 5. Atau tadi di mana? 1, 3. Satu, Atau sama ya? 1, 3, 4, 2, 5, Bu. 1 ke 3, 10. Ke 4, 25. Ke 5, Langsung ke 5. kedua, Enggak. 45. Kalau Ke 10, 325. 55. Ayo, gimana ayo? Coba hitung. Enggak, kalau dari nomor 3 tidak ada jalur kedua.
Ya, dari nomor 3 tidak ada jalur kedua. Adanya panahnya dari 2 ke 3. Tadi saya setuju sama Danu kalau nggak salah yang 13425. 13425 deh, Bu. 1, 3, 4, 2, 5. Lihat, 1 ke Iya. 3, 10. 3 ke 4, 25. 5. Ke 4 ke 2, tambah 20 jadi 45. 40. 2 ke 5 jadi 55. 55. 5, Bu. Nah, lebih lebih ini daripada 1, 2, 3. Kalau 1 ke 6, Apa nggak ada jalur kayaknya? nggak ada jalur? Enggak ada yang ke-6 juga. Iya, tidak ada jalurnya, Ibu. Ya, tidak ada jalurnya ke 6. Memastikan aja kalian lihat atau enggak ini arrow-nya. Kalau dari 5 ke 3, 543, Bu. 5, 4, 5, 4, 2, 3, Bu. 5423. 423. ya, 3. 3 adanya dari 3 ke 4. Tidak ada 4 ke 3. Berarti gimana? 5 ke 4, 30, 5423. 2, 50, 3, 65. Ada jalur lagi? Nggak ada kayaknya, Bu. Nggak ada, cuma satu saja. Oke. Gitu ya, aman ya. Nah, ini kan tadi kan juga langsung ngitung-ngitung. Tetap aja kalau kalau kita ngitung kan langsung tahu ya. Tapi kan kalau komputer gimana caranya tahu? Harus ada algoritmanya. Jadi ini cuma salah satu contohnya aja. Jadi kita pakai yang namanya algoritma Dijkstra. Jadi tujuannya untuk menemukan jalur terpendek dari berdasarkan bobot terkecil dari satu titik ke titik yang lainnya. Jadi awalnya dari mana, terus dari tiap-tiap node itu, ya dari apa sorry, dari vertex itu jalur mana yang ada, yang paling kecil yang mana, itu adalah tujuan node kita. Itu ya. Terus lanjut lagi sampai menemukan ke node tujuan. Aman ya? Sekarang kalau misalnya dari 1 ke 5, kayak gimana ini stepnya? Kalau kita mau menentukan jalur terakhir, apa namanya, jarak terpendek dari node 1 ke node 5 menggunakan Dijkstra. Berarti kita mulai dari node awal Note 1. 1. dari node 1. Mungkin ini penjelasannya ya. Jadi kita mulai dari node 1, terus diapakan? Cari edge yang terpendek gitu, Pak. Yang kecil Dari yang edge bawah. yang terpendek. Nah, ini kemana ini? Ada 6, ke 6, ke 3, sama ke 2. Kedua, Bu. Kedua. Kedua yang paling kecil kan ya. 27, ke 3, 9, ke 6, 14. Berarti kita next ke ke node kedua. And then next gimana? Cari edge yang Cari lebih kecil dari 2 juga, Bu. Dari 2 Iya. kayak gimana berarti? Kalau misalnya dari 2 sini, dia akan pilihannya kemana? 43. ke antara 3 atau Ketiga, 43. keempat, bisa juga ke 6. Ya, ketiga, keempat. Oke. Pilihannya gimana? Kalau ketiga, keempat, yang satu 10, yang satu 15. Berarti kita kemana? 3, Bu. Ketiga. 3. Oke. Di ketiga kan ya. Terus dari situ, dari 3, ada mana tadi? Sorry. Dari 3 di sini, berarti pilihannya ke Ke mana 6, aja? gitu. Ke 6 sama ke 43. 4. Sorry, ini 4 ini, bukan 3. Bukan 4, 3, sorry. Berarti antara 6 atau ke 6 atau ke 4. Berarti kayak gimana? Ke 6, 10, ke 4, 11. 6, Next Ibu. step adalah Enam, ke Bu. 6. Ya kan? Ke 6. Terus setelah itu,
Habis ke 6, Kelima. langsung ke 5. Kelima, Bu. Yes. Ke 5. Berarti totalnya adalah 20. Benar tak? Benar? Jalur terpendeknya bobotnya adalah 20. Benar, Bu. Benar? Oke, aman? Aman, Bu. Aman. Oke, mari silakan. Kok critical path, short path ini? Sorry, balik. Tar. Oke, yuk coba kerjakan. Berarti, Bu. Hmm, Pak, ini A ke E kan, Bu? A ke E. Oh, sama-sama A ke E-nya ya? Wait. Tulisan satunya harusnya F deh. Ini, A ke F sama ke A ke E. Oke, saya ingin jawab yang A ke E, Bu. Oke, Apakah 5? gimana? Ya. Hitung ini, apa namanya, kasih Oh, ini. Wait. itu. Tak kasih apa ya ini, duplikat aja deh. Bisa ditulis, ah? Yuk. Atau pakai type juga bisa kok harusnya. Tidak harus pakai ini. Yang ketik aja. Tes. Ya, ini awalnya kan dari A ke E ya. Cari dulu yang paling pendek dari A itu ke B. Oke. Habis itu dari B, yang paling pendek dari B yaitu 1 atau ke C. Bisa Oke. dibilang B dan C-nya udah ketemu gitu, udah fix. Mhm. Habis itu dari C, yang paling pendeknya 3, yaitu ke E. Oke. Jadi bobotnya berapa? 1 tambah 1 tambah 3, jadinya 5. 5 kah? Kenapa, Bu? Iya, benar 5. Betul, Saya Bu. setuju dengan 5. Oke. Oke, thank you. Sampai tadi. Yang ini. Raksa Dega, Bu. Raksa. Oke. Apa lagi? Ayo, yang lanjutnya. A ke F. Saya boleh gak, Bu? Boleh. Siapa? Rafael Tobias, Bu. Oke. Jadi pertama A ke B dulu kan, Bu. Cari yang shortest space-nya antara 1, 3, sama 10 ini 1, Bu. Terus Oke. lanjut ke B, yang dimana Oke. shortest-nya 1, lanjut ke E, yang dimana shortest-nya 3, lalu langsung ke F aja, Bu. Karena sama-sama 2 ini, gitu, Bu. Karena sudah langsung menghubungkan ke node tujuan, jadi tidak perlu dan Tidak nilainya perlu. sama. Iya, Bu. Berarti weight-nya adalah Weight-nya 7, Bu. 1, 1, 3, 2, Bu. 1, 3, 2, 7. Benar? Yang lain? Betul, Ibu. Betul. Oke, berarti tinggal yang minimum spanning tree. Pakai prim sama pakai kruskal.
Sebelumnya sama Paradik diajari programmingnya juga atau tidak? Ada diajarin programmingnya, Bu. Oke, berarti habis ini bisa diprogram ya. Di setiap pasangan vertex di dalam graf. Jadi misalnya kalau tadi ada kayak gini, berarti dihitung semua A sama B itu paling sedikit di mana? A ke C, B ke C, B ke D, B ke E, D ke F, B ke G, semuanya dihitung. A ke G, semuanya. Dari apa namanya? Jadi pasangan dari A, B, C, D, E, F, G, semua possible pairing itu akan dihitung. Jadi kita akan menemukan shortest path dari semuanya. Jadi dia lebih dynamic daripada eh Dijkstra. Kalau Dijkstra kita harus sudah tahu dari awal kita mau menentukan dari mana ke mana. Sedangkan kalau Floyd Warshol itu bisa kita hitung semuanya. Nanti dari situ bisa tentukan dari mana ke mana yang mau. Yang paling murah itu ada dari mana ke mana. Jadi intinya adalah nanti seperti tadi tetap aja. Kalau misalnya nanti dari A ke B itu sudah ada satu. Terus habis itu nanti ada yang dari A, C ke B. Nah itu nilainya nanti akan lebih kecil atau enggak. Kalau akan lebih kecil dia akan mereplace nilai dalam matriks tersebut. Bisa bayangin? Jadi intinya adalah nanti kita mulai, kita buat matriksnya sama seperti kayak kemarin, matriks dalam bentuk graf. Apa namanya, mulai dari diurutkan, berarti kalau misalnya ada A B C D E ya dibuatnya A B C D E, ininya juga bawahnya A B C D E, jadi harus sama urutannya, nggak boleh ganti-ganti. Nah terus habis itu kita isi weight-nya masing-masing. Kalau misalnya tidak ada, berarti kita mungkin kayak tambahi dengan sebuah sebuah notasi, misalnya masih unlimited kayak gitu, masih ditulis tidak hingga, pakai simbol tidak hingga, menentukan bahwa tidak ada, masih belum ada jalan yang direct dari satu titik ke titik yang lain. Masih ingat kalau kalau directed, kolomnya apa, row-nya apa, caranya baca? Yang row-nya yang keluar, Bu. Row-nya yang keluar berarti dari row ke kolom. Iya. Gitu ya. Sama seperti nanti ini di Floyd Warshol itu juga seperti itu. Terus nanti dari situ kita maju mulai dari titik 00 kita maju ke titik 011. Nah, terus habis itu dihitung, ditambahkan angka yang ada di sini dengan angka yang ada di kolom dengan angka yang ada di row, itu nilainya kalau dijumlahkan lebih kecil nggak dari tabel yang tadi. Kalau misalnya lebih kecil, kita ganti. Kalau tidak, dibiarkan. Terus-terusan seperti itu. Sampai akhirnya, mulai dari 00, 11, 22, 23, 34, 44, 55, sampai semuanya ini, nanti akhirnya akan mendapatkan semua nilai yang paling pendek dari segala macam pasangan yang ada di dalam graf. Kayak gini tinggal ini ya, interaksinya, pseudocode-nya ya, biar kalau nanti membuat program, bisa dipelajari sendiri. Oke? Kita pakai contoh. Misalnya seperti ini.
Ada yang bisa membuatkan ininya, matriksnya? Taruh di atas sini aja. Ini nanti di sekitar sini ada teksnya. Diingat kalau jadi bedanya kalau kalau sebelumnya itu kan kalau tidak ada yang tidak ada garis penghubungnya, kita tulis nol kan ya kalau sebelumnya. Sekarang kalau di ini kita tulis tanda tak hingga aja. Karena masih belum diketahui mana jarak terendahnya. Sorry, jarak terpendeknya. Halo, gimana matriksnya? Permisi Bu, mungkin saya Hmm, ini untuk yang tetapi ini untuk yang minus itu ditulisnya juga minus Bu. iya, tetap ditulis minus. Sama seperti kayak kemarin, yang pertemuan kemarin, cuma bedanya kalau tidak ada garis yang menghubungkan langsung dari satu node ke node yang lain, kita tulisnya tak hingga aja, kayak gitu. Untuk jalur satu ke satu ini berarti diisinya apa Bu? Nol. Kalau satu ke satu diisinya nol. Untuk Taingga tulisannya apa ya Bu? Ya, wis tulis X aja kali ya, biar nggak bingung. Iya, soalnya ngetik ya, tulis X aja kalau gitu.
Belum. Hmm? Nah, apa? Apakah begini sudah Ya, thank you benar? Danu. Kita lihat. Dari 1, gimana? Mana aja yang kedua ada? Ada kan ya? 3. Yuhu. Terus, 1 ke 3 ada nilainya 8. 8. 1 ke 4. Nggak ada kan jalannya yang langsung. Berarti kita tulis X dulu. 1 ke 5 ada, dia min 4. Tetap diisi ya minusnya. Oke, terus yang kedua, 2 ke 1 ada? Gak ada. Tidak. Nggak ada. Ya kan ya? Berarti kita tulis X. 2 ke 2, 0. 2 ke 3 ada? Tidak ada. Nggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Nggak ada. 2 ke 3 tidak ada. Oke, jadi X. Terus 2 ke 4 ada kan ya? Nilainya 1. 2 ke 5 nilainya 7. Ada. 3 ke 1 ada? Tidak ada. Tidak ada. Nggak Tidak ada. ada, Bu. 3 ke 2 ada? Ada. Ada 4. 3 ke 3, 0. 3 ke 4 ada? Tidak ada. Nggak ada. 3 ke 5 ada? Tidak ada juga. Nggak ada juga. Ya gitu ya. 4 ke 1 ada? Ada, Bu. 2. Ada 2. 4 ke 2 ada? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Nggak ada. 4 ke 3 ada? Ada, Bu. Minus Ada. 5. Min 5. 4 ke 3 min 5. 4 ke 5 Tidak ada. tidak ada. Gitu ya. Jadi dari 5 ke 1 ada? Tidak ada. Nggak ada, Bu. Ada. 5 ke 2 Tidak ada. Tidak ada. ada. 5 ke 3 Tidak ada. ada. 5 ke 4 Ada. ada. Ada 6 ya. 6, Bu. Oke. Berarti udah benar ya ininya ya. Nah, sekarang kita mulai dari iterasi pertama dari kolom 1 dan row 1. Jadi kita buat kayak gini, kolom 1 sama row 1. Terus kita lihat di hijau sama ini ditambahkan itu hasilnya lebih kecil nggak dengan yang ada tertulis di yang putih. Jadi misalnya ini 3 sama tak enggak, 3 sama X. Apa daripada 0? Yahoo. Gimana, Bu? 3 ditambah tak hingga, apakah lebih kecil daripada 0? Enggak. Enggak kan? Berarti tetap tulisannya 0. Jadi itu terus 8 tak hingga sama tak hingga, benar kan ya? Tak hingga tambah tak hingga, apakah lebih kecil daripada 1? Tidak, Bu. Tidak. Terus mana tadi? Min apa tambah tak hingga, apakah lebih besar daripada lebih kecil daripada 7? Enggak. Enggak. Jadi kita lihat aja, itu kan itu satu persatu kan ya nanti. Yang kita kalau kita program kan harus satu persatu. Sekarang kalau kita manusia kita langsung tahu kan, ini ada 3, ini ada 2. Di sini adalah tak hingga. Padahal kalau kita jumlahkan 3 tambah 2 adalah 5. 5. Berarti dia harusnya lebih kecil daripada tak hingga kan? Iya. Berarti nanti kita ganti ini dengan angka 5. Ada lagi? Udah sih. Udah? Cuma ini aja yang bisa diganti? Min 4 dan 2, Bu. Ya, Min 4 dan sama 2. 2. Tambah min 4 adalah min 2 kan? Lebih kecil dari ini? Lebih kecil dari tak hingga? Iya. Ya. Berarti yang kita ganti adalah yang di sini dan yang di sini.
Dan kita dapat ini. Ini ganti 5, ini ganti min 2. Kalau udah selesai, kita pindah ke row 1 dan row 2 dan kolom 2. Sama lagi, apa lagi yang bisa diganti? Yang bisa Satu diganti empat, tidak? 1 4. 1 sama 4. Dia jadinya 5. Nah, Ada 7 sama lagi? 4. 7 sama 4, Bu. 7 sama 4. Ganti jadi 11. 11. Ada lagi? Udah sih. Udah. Oke? Aman ya? Berarti kalau ini sudah selesai, sekarang kita next ke Kolom Row 3. 3, kolom Row 3, Bu. 3, row 3. Jadi seperti ini. Oke. Ada lagi yang bisa diubah? Enggak ada sih. Nggak ada? Yang bisa lebih kecil? Tidak hanya yang tak hingga ya, harus juga cek meskipun ada angkanya, tapi kalau dia penjumlahannya itu nanti akan lebih kecil, itu harus diganti. Kalau 4 sama min 5, Bu. Ya, 4 sama min 5. Hasilnya berapa? Min? Min 1. Min 1. Kan lebih kecil dari 5, jadi bisa kita ganti. Oke? Ada lagi? Harusnya cuma itu aja, Bu. Ya, itu aja. Oke, berarti kita next ke kolom 4 dan row 4. Ada lagi yang bisa diganti? Yang semua di kiri bawah bisa, Bu. Mau dikira bawah bisa. Jadinya gimana kalau ganti? Jadinya yang 2 sama 6 itu jadi 8, minus 1 sama 6 itu jadi 5, minus Mm-mm. 5 sama 6 itu jadi 1. Jadi 1. Oke, ini udah diganti. Ada lagi? Eh, Kayaknya semua yang tak hingga itu bisa diganti semua, Bu. Oke, gimana gantinya? Jadi yang Eh, ini yang itu jadi 3, jadi 3. Terus yang di atasnya persis itu jadi 7. ini jadi 7. Oke, 2 sama 5 jadi 7. Terus Terus yang itu jadi minus 4. minus 4. Oke. Mungkin apa perlu ditulis saja kali ya, biar it's kok jadi subtitle? No. Oke, ini tadi jadi berapa ini? Ini jadi 8. Ini jadi 5. Ini jadi 1. Terus ini jadi 7. Ini jadi 3. Ini jadi berapa nih? Min 4. Minus 4. 4. Oke. Ada lagi yang perlu diganti? Yang 8, 7 sama 11 bisa di Mana dan mana? Sorry. yang 8 paling atas, Paling yang tengah, atas. Heeh. itu bisa jadi min 1. Karena ini kan min 5 tambah 4 kan ya. Jadi min 1. Ada lagi? Yang 7 itu juga bisa diganti 7. menjadi min 1 juga. Ini juga bisa diganti jadi min 1. Ada lagi? Yang 11-nya juga bisa diganti jadi 3. Ganti jadi 3. Ada lagi? Udah, harusnya itu aja. Ya? Udah ya? Berarti kita bisa next ke terakhirnya. Row 5 sama kolom 5. Salah. Kayak gini. Ada yang bisa diganti lagi?
Mungkin ini Min, 1 sama min 4. ya, jadi -3. 1 sama min 4. Jadi -3. -3. Ini. Oke, ada lagi? Lima sama min 4, Bu. 5 sama min 4. Jadinya 1. 1. Oke. Udah? Enam sama min 4, Bu. 6 sama min 4. Jadinya 2, Bu. 2. Ada lagi? Gimana? Ada lagi kah? Harusnya udah itu aja, Bu. Udah itu aja. Oke, berarti kita bisa dapat ini. Nah, ini adalah matriks yang menggambarkan semua bobot jalur terpendek dari masing-masing pasangan node yang ada di graf. Jadi kita bisa tahu bobot terpendek dari 1 ke 2 itu adalah 1. Nanti tinggal harus ada next step-nya adalah waktu ini mungkin kayak di program ya, mengkonstruksi path-nya. Tapi kalau di sini kan kita tahu adalah 1. Tahu nggak in di mana berarti kalau biar bisa 1? Gimana, Bu? Ini 1 ke 2. Ini kan tulisannya 1 bobotnya. Iya. Dari mana ke mana berarti? Maksudnya path-nya kayak gimana? Jadi kan dia kan 1 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2. Jadinya dia 1. Benar kan ya? Lebih murah, lebih pendek daripada 1 ke 2 langsung. Jadi tinggal seperti itu. Untuk pembuatan matriksnya. Ada pertanyaan? Aman? Aman, Bu. Aman, Bu. Aman. Oke, wait ya, wait. Aman, Bu, aman, Bu. Oke, wait ya, wait. Bentar. Oke, berarti kalau aman, berarti nanti tinggal pembelajaran konstruksinya. Jadi intinya adalah nanti harus disimpan iterasinya mana yang terupdate itu ke path yang mana. Intinya seperti itu. Jadi setiap iterasi ada matriks tersendiri yang menentukan informasinya adalah untuk path-nya. Oke, kalau udah kita lanjut ke persoalan pedagang keliling. Gimana tadi kalau pedagang keliling berarti kita harus bisa Lewat semua. menentukan jarak di mana jarak tersebut, path tersebut akan mendatangi semua titik yang ada di graf. Jadi kita harus menentukan sirkuit terpendek, misalnya karena itu traveling salesman problem, memang aplikasinya buat seperti itu dulu. Jadi gimana caranya dia bisa berangkat dari sebuah kota asal, datengin ke tiap kota 1 kali dan kembali lagi ke kota asalnya dia. Terus titik-titiknya seperti apa dan harus kembali. Oke? Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya sirkuit Hamilton. Pertamanya, tapi kita tentukan dulu sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimum seperti apa.
Jadi sirkuit oke ya ini contohnya aja, contoh aplikasinya untuk lengan robot juga bisa, untuk memproduksi komoditi juga bisa. Nah, contohnya adalah jumlah sirkuit Hamilton dalam sebuah graf yang lengkap. Maksudnya adalah semuanya bergraf lengkap itu apa? Masih ingat? Dia harus terhubung semua vertexnya. Harus saling terhubung. Itu memiliki untuk menentukan jumlah sirkuit Hamilton yang ada di sebuah graf yang lengkap itu adalah sebanyak n-1 per 2, n-1 faktorial dibagi 2. Jadi kalau misalnya seperti ini, n-nya ada berapa? 4. 4. 4. 4 min 1, 3. 3 faktorial bagi 2 ada berapa? 3. Ada 3. Jadi kita harus bisa berarti nanti membuat sirkuit yang bisa menghubungkan semuanya. Jadi bisa kotak di atas ya kan ya? A, B, C, D di atas. Bisa yang hourglass yang di dalam ini A, B, D, C digabung seperti ini. Bisa yang A, D, B, C, A. Bisa jadi 3 di bawah ini. Setelah itu apa yang kita lakukan? Gimana? Mungkin dijumlahkan semuanya, Bu. Terus dijumlahkan semuanya, ya kan? Kan kita mau tahu jarak terpendeknya kayak gimana, rute terpendek yang bisa ditempuh oleh sebuah salesman agar bisa mengunjungi semua kota yang ada dan kembali lagi. Berarti kan tinggal dihitung aja kan, ini 10 tambah 15 tambah 8 tambah 12, terus 12 tambah 5 tambah 9 tambah 15, sama 10 tambah 5 tambah 9 tambah 8. Jadi yang paling kecil yang mana? Yang sebelah kanan, Bu, 32. Yang kanan, Bu. Ada 2. Ini berapa? Yang pertama? 45. 45. 45. Yang ini? 41. 41. 41. Yang ini? 32. 32. Berarti yang ini adalah yang I3. Dan ini yang termudah. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Kak? Yuhu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau dari saya. Oke, kalau gitu tugas ya. Langsung. Kalau tidak ada pertanyaan. Hari ini dikumpulin bisa? Oke, kalau tidak ada ini berarti bisa hari ini. Deadline-nya jam berapa, Bu? 23.59. Baik, Bu. Bisa tak? Jam berapa, Bu? 23.59.
Bisa nggak? Permisi Ibu, Hmm? kalau misalnya tenggatnya sebelum matkul struktur data hari Senin gimana ya Bu? Boleh nggak? Itu sama itu tah. Cuma 3 soal kok. Sik, mana ya? Ya nggak apa-apa. Ntar. Hmm. Oke, berarti sampai besok jam 12? Ya? 12 malam, Bu. 12 siang, sebelum kelas kok. Ya, Bu. Oke. Kelompok berdua bisa? Oke, Bu. Oke, kalian ini cuma gampang kok. Ntar habis ini saya masukkan ini. Jadi cuma apa namanya? Kan katanya sudah program, jadi sekalian nyoba memprogram untuk ini membuat tree-nya, terus level order, pre-order, in order, terus tentukan rute pesawat, sama membuat minimum spanning tree. Oke? Berdua cukup? Oke, anggap cukup. Bu. Hmm. Hmm? Kita anggap cukup ya. Nggak ada yang ngomong nggak ada yang ngomong sama sekali. Ibu, tadi itu individu atau berdua, Bu, tadi? Orang Hah? tadi. Individu atau berdua, Bu? Tuh, tadi kan saya Iya, bilang tadi. berdua. Oh, ya makasih, Bu. Dua Tadi. cukup, nggak ada yang jawab, jadi tak anggap cukup. Oke, kalau gitu mari kita akhiri. Saya uploadnya habis ini materi sama apa namanya sama tugasnya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Bu. Yuk, tadi yang maju kirim ke saya ya. Siapa aja tadi saya lupa. Belum sempat ngechat, sebelum Siap. sempat ngetik. Tahu lah. Atas nama Rafael Tobias Bu, NIM 29 Bu. Aduh, makanya tulis email chat ke saya. Oh siap Bu, terima kasih Bu. Ya, thank you.